Kok ada pelayanan seperti gini gitu? Kok baru sekarang kita tahu? Padahal sudah dari tahun 1954. 54. Proses untuk menjadi seorang pilot MAF itu cukup panjang. Itu trainingnya sampai bisa solo ya. Solo di pedalaman Papua itu bisa 5-6 tahun. Former pilot yang udah punya ribuan jam bilang kalau mereka lihat standarnya MAF itu very very high. Visinya kita itu orang-orang yang terisolasi diperbaharui oleh kasih Kristus. Yes. Dan misi kita itu adalah melayani bersama untuk membawa bantuan, harapan dan kesembuhan melalui penerbangan. Wow. Yang cukup buat saya sedih itu kenapa banyak orang yang bukan orang Indonesia peduli sama orang-orang kita. Yeah. And why not us? Lapar juga ya. Sebelum episode berikutnya, guys, gue makan dulu bentar ya. Okay. Gue pengen makan bebek, tiba-tiba nih 3 bebek tuh. Nih, gue jadi tiba-tiba ngiler. Ini bisa pakai GoFood, bisa pakai GrabFood, bisa pakai Shopee Food. Tapi juga bisa ada nomornya nih katanya. Gue pencet aja deh nomornya langsung dianterin ya. Kayaknya bisa deh nih. 081385080367. Oke. Halo, bebek lagi. Halo, 3 bebek maksudnya. Iya, saya mau pesan. Signaturenya mana yang paling enak? Bebek goreng kremes komplit. Oh, oke. Yang bebek 1 potong, nasi putih, tempe, tahu, lalapan, teh manis sama sambal makaldu itu. Iya. Mau. Sekalian deh saya minta beberapa box 7 kali ya, 7 atau 8 gitu ya. 8 buat yang lain-lain. Nah, terima kasih akhirnya datang juga. 3 bebek. Thank you, terima kasih. 3 bebek ini didirikan tahun berapa nih 3 bebek? Kebetulan kita baru buka kemarin di 21 September 2025. Jadi betul baru dong. baru. Oke, tempatnya di Kemang Selatan 8, nomor 67G ya. Terus ini bisa langsung telepon yang tadi tuh 0813 850 80367. Benar. Ya, dan ada Instagramnya juga 3 bebek. Logonya kayak begini. Asik. Boleh gue buka dong? Boleh, silakan. Saya sambil jelasin mungkin ya. Oke, silakan. Saya jelasin. Itu di dalam tuh nanti kan ada nasi, terus kita ada bebek sesuai orderan. Oke. Ini bebek 1 ekor yang Bapak pesan tadi. Mungkin saya buka yang satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Jadi saya bisa jelasin. Ini ada sambal-sambalnya 3 macam nih maksudnya? Betul. Jadi kita ada terasi, korek sama Ini apa nih yang agak kaldu coklat-coklat hijau. nih? Itu kaldu hijau nanti kita campurin ke nasi Pak. Oh, ini kaldu hijau. Iya, Oke. itu khas Jawa Timur ya. Ini pesanan Bapak yang langsung dimasak Pak. Oh, Maaf ya, mungkin oke. boleh tukaran Pak. Nah, ini ada sambal juga nih di sini. Ada. Nah, ini yang komplit ya. Yang komplit ya. Yang kremesan, ini ada Ya. kremesannya. Ada kremesannya. Itu Nah, ada boleh kaldu dijelasin. hijau Ini kan dicampur ke nasi. Ya, ini kaldu bebek ya Pak. Ini kaldu bebek, Ini ha. kita taruh di nasi. Ini Itu sambal terasi. Sama yang satu lagi kalau suka pedas itu yang sambal korek. oh, ini sambal goreng sama sambal terasi. Iya. Betul. Idih, ya gue hajar semuanya Boleh. dong. Ini kan secara gue suka pedas. Wajib Pak. Wow. Oke, ini ada tempe tahunya, Tempe ada tahu sesuai lalapnya, pesan, iya, ada betul. kremesannya, dan nasinya ada Betul. ini. Ya. Nah, ini tadi harganya kan 63.000 3.000. ya. Ini udah komplit nih ya, komplit Komplit. kremesan. Dan ini katanya signature-nya Yes. gitu ya. Yes. Dan ini cocok banget kalau mau dibuat sebuah arisan atau sebuah acara Betul. gitu. Kalau Juga dalam misalnya bentuk box. betul. Jadi kalau misalnya kita kan juga terima order untuk yang lunch meeting. Jadi ibaratnya Oke. daripada orang pada bingung mau pesan makanan, Iya, bisa langsung kontak kita anterin Pak. iya. Gitu sih. Dan boxnya kualitasnya bagus banget sih. Iya, thank you Pak. Ini luar biasa banget nih, Thank you, Pak. kayak box produk soalnya produk elektronik malahan ya. Keren. Thank you. Ya. Dan Enjoy ya Pak. saya doakan selalu sukses dalam usahanya. Siap. Dan teman-teman kalau suka bebek, ini adalah solusinya. Pesan 3 bebek,
tinggal diklik di Instagram atau nomor telepon di bawah sini. Dan juga bisa di order di Grab Food, GoFood, sama Shopee Food. Oke, Billy's Food nanti coming up. Oke. Oke guys, Siap. dari saya dan dari Tiga Bebek, Mas Marjan. Sampai next time, jangan lupa klik dan order Tiga Bebek. Sahabat Kopi, dengan saya Billy Lantang kembali hari ini. Saya kedatangan tamu yang sungguh istimewa dan saya baru juga kenalan sama beliau beberapa minggu yang lalu. Namanya adalah Captain Elia. Yeay! Thank you. Saya senang banget ngomong sama Captain karena saya suka pesawat. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang pastinya lebih dalam lagi, Cap. Karena ada sesuatu pekerjaan Captain ini yang sungguh indah dan luar biasa. Dan beberapa minggu lalu, tepatnya bulan lalu, saya ini sempat diundang seorang teman ke Wamena. Dan saya kemudian sebelum datang ke sana sempat diberitahu ternyata oleh kakak ya dari Captain Elia ini, namanya Bu Linda, mau diajak terbang sama Mission Aviation Fellowship MAF ke atas sebuah gunung untuk mengunjungi sebuah desa di pegunungan Papua. Nah, saya yang karena memang sudah suka pesawat, bagi saya itu pengalaman yang di sisi aviation itu pengalaman pasti yang tidak akan terlupakan. Di sisi pelayanannya itu juga pengalaman yang sungguh indah, luar biasa, karena kami mengunjungi sebuah suku di atas gunung yang punya gereja di sana. Dan akhirnya juga yang paling penting adalah belajar tentang apa sih yang dilakukan sama MAF, Mission Aviation Fellowship, yang saya udah dengar, udah memang bertahun-tahun ada di Indonesia. Dan saya pernah dengar pertama kali itu dari seorang teman, itu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, tentang sebuah pelayanan yang indah ini. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, saya dipertemukan dengan Captain, dan kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata saya ingin sekali supaya Captain Elia ini bisa sampaikan kepada semua sahabat kopi yang menonton apa sih itu Mission Aviation Fellowship secara detail dan juga kehidupannya Captain lah. Kira-kira seperti apa? Silakan, Cap. Ya, thank you udah undang ke Billy's Coffee Table ya. Yes. Jadi sering nonton, cuma akhirnya bisa ada di sini. Itu udah satu, it's a big pleasure for me. Thank you. Saya di sini mewakili Yayasan MAF Indonesia, Mission Aviation Fellowship. Jadi kalau untuk long story short ya, karena cukup panjang, tapi untuk history MAF sendiri itu dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945. Ada beberapa veteran pilot di US. Mereka selalu berpikir gini, kenapa, why we use airplane, expensive tool, to kill and destroy, untuk membunuh dan membinasakan orang. Why don't we use this to spread the good news? And save people lives instead of killing people, kan? Dan itu menjadi satu catatan bersejarah ketika akhirnya ada beberapa, salah satunya itu ada Stuart King, mungkin bisa nanti Google siapa pionirnya MAF. Khususnya saya fokus dengan MAF US, dan akhirnya mereka form satu organisasi namanya MAF, Mission Aviation Fellowship, dan dimulai itu dari tahun 1945. Dan movement ini akhirnya tersebar bukan hanya di US tapi di UK, di New Zealand, dan juga bahkan sampai di European country gitu, Australia juga. Dan singkat cerita, mereka mulai berpikir, let's go to tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan pertolongan melalui udara. Dan pada saat itu di tahun 1952 ada utusan pertama datang ke Indonesia. Ketika mereka ke Indonesia dengan urusan segala macam, perizinan segala macam, akhirnya tahun 1954 baru MAF itu mulai berjalan operasinya di Kalimantan dan di Papua pada saat itu ya. Dan lebih kalau dilihat sejarah lebih duluan sebenarnya di Kalimantan. Tapi karena pada saat itu sudah ada misi yang lain di sana, akhirnya MAF juga
memperluas pelayanan kami lebih ke daerah yang sangat-sangat membutuhkan. Dan akhirnya dan sampai saat ini salah satu program terbesar MAF adalah MAF Indonesia, Iya. bahkan MAF dunia ada di Papua. Di Papua. Ya, Oh. karena kebutuhannya sampai ya Pastor Billy sudah lihat sendiri ya bagaimana kebutuhan pesawat itu. Kalau kita bicara soal perbandingan kalau orang berjalan kaki yang kalau jalan kaki dibutuhkan 5 hari perjalanan dengan kaki ya, nggak pakai kendaraan karena nggak ada jalan gitu. Dengan pesawat hanya setengah jam. Ya. Jadi bagaimana itu bisa mempercepat pertolongan, menjadi saluran berkat dalam segala aspek, bukan hanya menolong para misi-misi, para hamba Tuhan, para penerjemah Alkitab yang harus berjalan berbulan-bulan dengan pesawat hanya berapa menit atau berapa yang nggak sampai sejam gitu. Dan itu salah satu hal yang luar biasa. Seperti yang kemarin kita ke Desa Pronggolis itu hanya ditempuh dalam waktu 25 menit. Iya. Dan yang membuat saya terkesima juga adalah ini pilot-pilotnya orang asing, ya. Kebanyakan memang orang Amerika pastinya ya. Dan saya dengar itu di Papua sekarang itu ada 11 pesawat, betul ya? Iya, benar. 11 pesawat, berapa banyak pilot di sana? Kami karena semua pilot kami ini statusnya adalah misionaris, jadi ini saya seperti lompat kemana sana sini, tapi poinnya nanti saya akan sampaikan. Jadi kita itu setiap 2 tahun harus kembali ke negara yang support kita untuk sebagai pertanggungjawaban. Jadi kalau total yang ada di satu tempat itu di luar yang sedang furlough, kalau bahasa Inggrisnya bilang furlough, lagi mengunjungi negara yang mensupport mereka, itu boleh dikatakan ada sekitar 15 keluarga, 15 pilot 15 pilot. Dan ada beberapa yang sedang dalam training juga. Ada sekitar 3 pilot yang dalam training bahasa. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa melayani di Indonesia, kita harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu mereka harus spend time sekitar 8 sampai 9 bulan dan harus lulus bahasa Indonesia. Oh ya? Karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia, kita melayani orang Indonesia dan kita harus bisa mengerti. Ya mungkin basic seperti matematika seperti 1000, 2000 atau hitung-hitungan atau mungkin cuaca yang notabene-nya bahwa itu bahasa yang ya khususnya di penerbangan juga sangat diperlukan. Itu salah satu. Dan ya total sekitar 15 yang saat ini sedang melayani, yang sedang training bahasa ada sekitar 3 pilot. Kemarin uniknya gini. Saya ketemu dengan salah satu pilot yang juga menjadi pilot saya waktu itu ke desa itu. Dia dari California lah. Kemudian saya tanya sama dia, "You miss California? Kamu kangen sama California?" Dia bilang, biasa aja. Saya kangen sama anak saya, nggak kangen sama California. Berarti dia lagi kasih tahu sama saya bahwa dia betah banget di Papua gitu. Dia memang punya hati untuk Papua dan dia sebagai misionaris dia lakukan semuanya dengan kesungguhan hati dan yang juga cukup menegangkan dan juga menakjubkan bagi saya adalah dia bilang kita harus berangkat jam sekian, jam 7 pagi waktu itu. Karena kalau siangan dikit angin terlalu banyak di sini katanya. Jadi dia udah ngerti medannya. Dan memang waktu itu kita terbang dengan pesawat. Nah ini nih pesawatnya nih guys. Ini pesawat Kodiak 100 ya. Kodiak 100. Dan ini dikasih sama MAF, dikasih dari Kapten Elia buat saya. Dan ini pesawat yang saya terbang di Papua kemarin. Dan kita hanya bisa, waktu itu dia ada training pilot, jadi ada 2 pilot di depan, saya dengan your sister di belakang, Ibu Linda, dan di belakang kami itu semua barang, diantar ke desa itu, dan ada makanan, ada obat-obatan dan lain sebagainya. Dan memang waktu di jam 10 atau jam setengah 11 kita harus pulang, itu memang dia bilang nggak bisa terlalu siang lagi karena nanti akan ada hujan dan lain sebagainya. Itu pun saja waktu kita pulang, dengan hujan yang baru rintik-rintik aja, itu goyangannya cukup mengerikan bagi saya ya, karena belum biasa naik pesawat sekecil itu, jadi goyangannya berasa banget gitu di atas. Nah kemudian saya juga dengar waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol dengan Kapten Elia ini, mereka ini mempunyai sebuah training namanya Mountain Flying Training. Coba bisa jelaskan nggak tentang itu? Ya jadi MAF ini bukan sebagai pilot-pilot yang kita banyak kenal sebagai commercial pilot. Kita dikenal sebagai bus pilot.
Bus pilot artinya nggak ada radio station, nggak ada ATC di situ. Jadi ATC itu berarti bagi ATC yang nggak ngerti tower ya. Tower yang Tower hey, airport. nggak boleh landing nih, bandaranya basah atau apa gitu. Dan kapten pastor waktu di Papua udah lihat bagaimana airstripnya seperti Airstrip, apa. ya. Jadi itu bukan aspal Ya. atau beton. Jadi Ya. semua itu benar-benar rumput, batu, dan tanah. Ya. Proses untuk menjadi seorang pilot MAF itu cukup panjang. Itu trainingnya sampai bisa solo ya. Solo di pedalaman Papua itu bisa 5 sampai 6 tahun. Wow. Itu di luar hitungan dari dia training pribadi. Karena MAF dengan special occasion ya, MAF bisa dengan bantuan donatur, MAF bisa fasilitasi seseorang untuk jadi pilot dengan kontrol dari MAF. Oke, kamu trainingnya seperti begini. Ya. Tapi biasanya yang normalnya itu seorang pilot harus cari jam terbang sendiri, sekolah, cari jam terbang. Setelah itu baru mereka apply ke MAF. Setelah apply ke MAF, MAF akan ada minimum hours-nya. Biasanya kalau dia pilot mekanik, dia biasanya oke untuk mencoba technical evaluasinya MAF itu di 500 jam. Tapi kalau dia pilot only, harus 1000 jam. 1000 itu jam. minimum. Minimum hours. Itu juga belum pasti diterima. Jadi ketika technical evaluation-nya itu saya pernah ikut. Jadi wah itu tuh setelah itu 5 hari full di headquarter-nya MAF di US dan luar biasanya itu tadi kembali ke mountain flying itu ada satu headquarter-nya kita itu di Idaho di nama suburb-nya itu kota kecilnya namanya Nampa. Oke. Boise ibu kotanya, Boise, tapi Nampa sekitar sejam ke daerah barat. Di situ itu seperti markupnya Papua, medannya Karena mirip. banget. Jadi ada gunung yang nggak setinggi Papua sih, cuma medannya cukup dan juga runway memang yang dilatih atau dicoba untuk didaratin itu benar-benar mirip dan anginnya tadi ada jam kita bilangnya wind curfew. Jadi di atas jam 11 harus keluar atau kita bisa ketahan di situ berhari-hari gitu karena kabut kan. Ada wind curfew namanya. Wind curfew namanya. That's a Jadi new term we have kalau di penerbangan di pedalaman Papua banyak yang sebut teman-temannya MAF di luar MAF dari penerbangan juga entah komersial atau misi yang lain mereka bilang ada Bible-nya MAF. Bible-nya MAF itu artinya bahwa buku go to book yang para pioneer kita yang udah makan garam gitu dengan penerbangan Papua, mereka tulis setiap pengalaman mereka terbang di Papua. Jadi kalau udah jam ini nggak boleh masuk. Semua pilot, entah pilot senior yang sekarang sedang terbang atau apa pasti ngikutin itu. Karena itu udah tolak ukur. Iya. Karena kalau nggak sampai jadi Bible-nya MAF untuk penerbangan karena dari memang pengalaman dari pilot-pilot yang dari dulu itu diambil juga diadopsi sama pesawat-pesawat yang lain, maskapai lain. Memang itu company dokumen, jadi kita nggak bisa share. Cuma MAF biasanya kami diminta untuk ada perkumpulan para pilot di Papua. Kadang setiap triwulan kita ada perkumpulan dan situ MAF dikasih kesempatan untuk sharing mountain flying, apa regulasinya, karena in company regulation. Karena kan kita harus ikut ada regulasi yang dikasih pemerintah, tapi juga our limit. Jadi what is our limit? Tapi karena izin kami adalah Part 91, artinya non-commercial flight. Private ya? Private. Jadi penerbangan bukan untuk bisnis. Jadi pilot itu punya kewenangan untuk buat keputusan dalam emergency. Jadi nanti baru dia report ke pemerintah ketika amit-amit gitu ada kecelakaan ya kalau insiden berarti artinya pesawatnya bisa direcover dan nggak ada yang we don't lost life. Tapi kalau accident ya it different story. Tapi and then we can report later kenapa I did this decision, kenapa saya ambil keputusan ini, I made this decision. Itu keuntungannya Part 91.
unscheduled flight. Jadi kembali lagi ke mountain flying. Jadi ketika kami di training, ketika kami lulus technical evaluasi 5 hari penuh, akhirnya memang ini beda dengan company karena kita bukan company, kita yayasan. Kita akan diminta untuk ikut kelas namanya kandidansi. Kandidansi itu benar-benar kita dicek hatinya nih. You mau melayani nggak? You nggak dapat gaji gede. You akan bawa satu keluarga kalau udah menikah. Kayak tadi Pak Dave, Pilot Dave itu dia udah 20 tahun di pedalaman di Papua. Bawa keluarganya. Mungkin keluarganya waktu itu masih baby. Are you ready to bring them to... Tapi satu hal yang saya tangkap itu ketika tadi Pastor Billy bilang dia hanya rindu anaknya kan, but anything else he loves Papua. This is what I call your calling, your passion meets your calling. Yes. Jadi passionmu, I love flying. Seorang pilot itu, you bisa tahu dia seorang pilot kalau dia lagi di luar tiba-tiba ada bunyi pesawat pasti kepalanya gini. Itu pesawat apa ya? Apa ya? Jadi it's natural. Itu satu insting yang wah. Anything with the plane atau bau fuelnya, itu excite us. But when you do that, when you do what you love, and it's your calling, man, I think you will stay there forever. That's a heaven match. Yeah. And then that's why not only pilot, anything else you can look for your passion. You know your passion and look for the calling of God in your life. Because I know God is designed you for the specific plan yang nggak semua orang bisa gitu puzzle. You are specific piece of puzzle for that big picture. Jadi setelah kami ikut kandidansi kelas, baru kami harus raise support. Itu bisa ada yang cepat tergantung kontaknya. Kalau dia ada teman SD-nya atau teman sekolahnya dan tertarik dengan apa yang dia sedang kerjakan dalam pelayanan, mereka bisa support dia. Memang ada nanti untuk biaya hidupnya dia karena dia nggak terima gaji. Jadi biaya hidupnya dia ada certain amount yang kita harus raise as a missionary, itu udah standar. Beda sama single sama family. Kalau itu udah full, udah meet the goal, baru dia boleh ikut yang namanya orientation. Kembali lagi ke headquarter. Karena dia kan US is big. Jadi kalau dia dari California, dia harus kembali California, raise support, kembali lagi ke headquarter. Setelah dia kembali itu akan ikut namanya kelas orientation. Orientation itu akan dikasih tahu where we gonna send you. Karena mereka nggak akan tahu. Mereka bisa aja, saya kenal MAF itu. Ini saya cerita sebelum masuk pilot MAF itu. Saya pengen ke Papua. Tahu-tahu ada mission committee yang akan berdoa. Ini kandidatnya nih. Mari kita berdoa dan kita bisa tahu. Dan Tuhan biasanya tuh luar biasa loh. Dan Tuhan, ini keluarga ini cocok dikirim ke Afrika, cocok dikirim ke Haiti, cocok dikirim ke bahkan di sister program kita di MAF International kayak di Timor Leste atau di Madagaskar segala macam. Setelah itu baru diumumkan, terus mereka karena mereka udah siap akan ada negara yang dituju. Setelah itu kalau dia pilot atau mekanik mereka akan ikut namanya standarisasi. Standarisasinya itu sekitar sebulan kalau mekanik pilot 2 minggu. Tapi kalau dia pilot saja 2 minggu, dia akan terbang di Idaho tadi, di valley, di mountains untuk pelajari standarnya MAF itu seperti apa. Jadi itu kayak simulasinya ya. Simulasinya. Jadi setiap company kan mereka punya SOP. Jadi MAF punya SOP sendiri. Jadi itu saya belum pernah terbang dengan penerbangan lain, cuma bahkan former pilot yang udah punya ribuan jam bilang kalau mereka lihat standarnya MAF itu very very high. Karena memang kita commit to high standard. We're not only flying cargo, but we're flying people human, and then we have to be accountable to God. That we make sure we taking care, His people. And so after that, kalau sudah lulus standarisasi bisa fail juga loh. Tiba-tiba wah ini kok nggak
apa namanya nggak seperti yang saya kebayang gitu, bahwa ternyata standarnya susah banget dan saya nggak mampu gitu. Itu dia bisa fail atau dia bisa butuh training lagi. Iya. Setelah udah complete itu, baru mereka dikirim ke assigned country. Ke country-nya. Dan di country itu mereka harus belajar bahasa. Entah di Afrika harus ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Creole, itu di Haiti harus belajar itu lagi sampai udah lulus, kan itu akan dites. Ada beberapa bab yang harus mereka pelajari dan mereka siap ketika mereka kirim di daerah yang dituju. Contoh kalau di Indonesia dikirim ke Papua, mereka harus lagi yang kapten ikut saya kok dari tadi bilang kapten terus I am ya. a captain, yes. Nubuatan. Ya. You look like captain to me. Nubuatan, amen. Membawa anak-anak Tuhan ke surga ya. Amen, haleluya. So jadi Captain Dave dia sedang training kalau nggak salah Captain Just ya. Saya nggak tahu yang kapten yang Pastor Billy terbang waktu ke Prongko. Patrick namanya. Patrick Just. Yeah. Ya, Patrick Just. Yeah. Jadi dia itu udah lulus semua, lulus bahasa, dan ketika dia sampai di Papua, dia akan ikut namanya field check. Field check out. Yeah. Jadi jangan salah, di field check out itu seseorang bisa fail juga. Fail artinya bahwa dia, wow, this is real life, and then this is, oh saya nggak siap, saya kayaknya nggak deh. It's okay, maaf nggak tahan. Ada yang kayak gitu Ada. Jadi karena memang mungkin juga udah bercampur dengan culture shock, bercampur dengan reality of Papua yang seperti gitu. Dan memang jadi kan faktor internal dan eksternal as a pilot kan. Kita kan ada singkatannya sebelum kita terbang itu I am safe. I am itu ada I'm free from alcohol. I have enough rest. Medication, saya ada minum medication yang buat saya ngantuk nggak. Terus stress. Itu harus kita cek dulu akronomnya. Am I 100% fit today? Yeah. I'm safe. Baru saya boleh bisa terbang. tanda tangan ke chief pilot. I'm ready to fly. Wow. Kalau enggak Luar biasa ya standarnya berarti ya. Maaf cukup it's my basic ya. Semua pilot kalau diikuti harusnya safe ya. Tapi maaf memang another level lagi. Karena memang penerbangannya di one of the challenge place in the world, di Papua khususnya. Ada yang bilang Nepal, tapi ya belum lihat Saya Papua. udah ngerasain sih, maksudnya waktu terbang di antara gunung-gunung itu betul-betul ya udah seperti memang terbang manual ya. Dia cuman rely on his sight aja dari penglihatan dia, dan kemudian kita udah lihat airstrip. Nah, by the way ini yang banyak mungkin yang menonton nggak ngerti istilah-istilah seperti airstrip. Airstrip itu bukan bandara guys. Airstrip itu adalah sebuah landasan yang dibuat gitu ya untuk jadi landasan pesawat-pesawat seperti Kodiak 100 ini. Mereka juga punya Grand Caravan ya, Cessna. Untuk mendarat di desa-desa yang ada di atas pegunungan, dan katanya ada 500 ya airstrip. 500 yang di Papua. Initiate untuk dibuka, tapi yang saat ini aktif sekitar 150-an. Wow. Dan itu airstrip itu waktu kita mendarat itu betul-betul rumput-rumput dan gravels, ada batu-batuan juga, dan hard landing juga waktu saat itu. Dan kemudian yang tadi Captain Elia kasih tahu sama kita bahwa izin daripada MAF itu adalah private, bukan scheduled airlines. Itu juga mungkin kalau masih awam yang belum mengerti adalah mereka tidak mengambil izin scheduled airlines atau terjadwal, karena kalau seperti itu mereka akan parkirnya juga mungkin di sebelah-sebelahnya pesawat maskapai yang lain, dan harus ada schedule penerbangan, dan pasti regulasi harga mahal, lebih mahal. Mereka mengambil izin private karena mereka bisa terbang di set waktu kapan saja, betul ya? Correct me if I'm wrong ya. Dan mereka bisa set harga sendiri. Gitu. Jadi mungkin kalau saya sedikit koreksi yang harga ya, karena latar belakang MAF ini semua pesawat kita yang kita terima itu adalah kita terima dengan donasi. Pesawat didonasi. Wow. Coba Google ya, satu pesawat Kodiak baru atau Caravan baru itu paling tidak itu $2 juta.
Jadi berapa itu sekitar Wow. 25 Hampir 25 miliar sampai 30 M lah ya. 30 M Pesawat ya. kayak begini nih ya. Satu pesawat. Iya. Dan kita terima secara cuma-cuma. Free Iya, of iya. charge. Iya. Tapi yang banyak orang lupa bahwa ketika nothing comes for free. Artinya bahwa ketika pesawat itu kita terima, we have to maintain it. Maintain it itu ya itu yang harus kita raise another support untuk keep this airplane flying. Ya. Dan for the safety maintenance segala macam. Iya. Dan kembali ke izin tadi part 91 itu karena kita didaftar di Indonesia di izin penerbangan kita 91 itu artinya kita tidak boleh terbang secara komersil dan tidak boleh jual tiket. Jual tiket. Oke. Oke, terus ada pertanyaan pasti. Terus gimana kalian bisa hidup gitu Iya, kan? iya. Oke, kita ada yang namanya sistem donasi. Donasi atau dari government bilang ya kalau free ya semua orang pengen naik kan gitu. Tapi ada beberapa MOU yang kita buat bahwa kita harus bekerja sama dengan gereja. Jadi gereja itu yang akan di Papua ya. Gereja yang akan memfilter. Pastor Billy nih datang, saya mau terbang gitu. Saya mau terbang sama Maaf gitu. Terus keperluannya apa? Harus jelas bahwa saya entah saya orang kampung yang akan mau kembali karena habis berobat di ini itu jelas karena asalnya dari kampung tersebut. Nanti dibuat surat pengantar dari agennya gereja atau perwakilan gereja dikasih ke Maaf dan Maaf kasih schedule. Nanti dari Maaf dengan gereja itu ada namanya suggested donation. Suggested itu apa ya? Kata kasarnya, sorry to say itu nggak bisa bayar apa-apa sebenarnya. Karena our big support is from generous people from all over the world. Iya. Dan in reality is mostly from US. Iya. Anak-anak Tuhan yang punya hati untuk misi, sesuai dengan misi Maaf itu kan visinya kita itu orang-orang yang terisolasi diperbaharui oleh kasih Kristus. Yes. Dan misi kita itu adalah melayani bersama untuk membawa bantuan, harapan dan kesembuhan melalui penerbangan. Wow. Dan memang di luar di mata publik itu kalau kita dilihat mungkin wow, kalian pakai pesawat kaya dong. Kalian luxury like people terbang dengan pesawat kan pasti banyak duit ya. Iya. No, it's not the reality. Iya. Jadi setiap hari kita berdoa bagaimana Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk memberkati Maaf. Jadi kita nggak jual tiket, kita nggak kasih harga, tapi suggested. Dan itu nanti lewat gereja. Gereja udah tahu, ini kita kamu right candidate untuk terbang, right purpose. This is the suggested that you need to istilahnya Jadi kayak persembahan kasih. Wow. Ini adalah gambaran yang perlu kita pahami bahwa seperti Kapten Elia bilang tadi bahwa betul pelayanannya pakai pesawat. Kemudian dipikirnya wah berarti mereka banyak uang dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Maaf ini bergantung sama donasi daripada banyak donatur yang membantu pelayanan mereka. Dan pastinya tadinya adalah selain yang tadi sudah dijelaskan gaji-gaji pilot yang dari Amerika itu mereka raise sendiri dari gereja lokal atau teman-teman mereka yang ada di Amerika. Kemudian Maaf sendiri di Indonesia ini ketika kita membantu mereka, ini untuk operasional mereka sehari-hari di Indonesia untuk perawatan pesawat. Karena ini kan perlu seperti mobil lah, perlu diservis juga ya. Perlu ada servis berkalanya. Kemudian saya ingat sekali waktu kita habis terbang sampai di sana, langsung pesawatnya dicuci, disiram, dicuci, dicek satu-satu sama mekaniknya. Apakah ada yang rusak dan lain sebagainya, roda-roda semua dicek dan kemudian baru mereka nyatakan bisa boleh diparkir, ditutup pesawatnya dan selesai tugas mereka hari itu. Jadi ada orang-orang lokal juga yang memang kerja di sana dan waktu kita di airportnya Wamena ini mereka juga punya satu seperti terminal sendiri dengan hanggar sendiri di mana mereka juga butuh bantuan setiap bulannya untuk operasional mereka gitu ya kira-kira ya. Jadi kita ada namanya di Yayasan Maaf itu adalah staf nasional. Jadi kita ada sekitar 100 lebih lah. Ada di beberapa tersebar di beberapa program kita base, kita bilang base. Di Papua ada 5 kota, ada di
Sentani, di Wamena, Wamena. di Merauke. Oke. Merauke itu spesial karena kita ada amfibi di sana. Oh, Satu-satunya pesawatnya amfibi. Ya, float bisa- plane ya. Bisa mendarat di air. Bisa mendarat di air dan juga di landasan. Di landasan, Jadi iya. bisa dua. Terus kita ada di Timika, Timika, sama Nabire. Nabire, oke. Nabire. Sebelumnya kita ada di Manokwari, tapi Manokwari sudah lebih mudah dijangkau. Jadi kita mencari daerah-daerah yang benar-benar transportasi udara itu yang menjadi transportasi utamanya. Dan satu di Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Sorry. Berarti ini semua donation ini untuk operational sehari-hari semuanya. Kembali ke tadi staff nasional. Jadi mereka butuh makan, mereka butuh hidup. Jadi kita benar-benar bergantung dengan donasi. Dan saya punya hati memang di MAF. Saya seorang pilot, tapi MAF kasih tanggung jawab khusus buat saya di MAF sebagai ambasadornya MAF. Bukan saja mungkin karena saya backgroundnya pilot dan pelayanan ini menggunakan pesawat dan juga saya saya memang orang Indonesia, orang Manado khususnya, jadi saya bisa mengerti budaya dan juga untuk untuk representasinya MAF lebih relevan gitu. Jadi memang kita butuh support yang imannya saya itu kita orang-orang Indonesia, anak-anak Tuhan Indonesia bisa benar-benar mungkin banyak yang nggak tahu aja Pak Pastor Billy. Tapi kalau mereka udah mulai mengenal lebih lagi tentang MAF, kami butuh support. 3D, doa, daya, dan dana. Dan karena coba bayangin kita 71 tahun di Indonesia dan semua hampir 100% support kita itu dari luar negeri. Dan selalu yang buat saya waktu saya lulus sekolah pilot di Kanada, saya mau bergabung dengan pelayanan ini karena saya selalu lihat kalau bukan saya sendiri orang Indonesia yang punya hati ke orang Indonesia, siapa lagi? Tapi kok bisa orang-orang bule ya, orang asing punya hati untuk orang-orang saya gitu. Kok saya sendiri enggak gitu. Dan itu yang saya sama istri saya, walaupun istri saya dari Kanada, jadi kami banyak opportunity kalau kita bilang secara manusia bisa terbang di sana sebagai pilot. Tapi saya lihat kembali ke calling, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya sama istri saya, kami sebelum saya sekolah pilot, saya bertemu dengan dia di sekolah Alkitab di Kanada. Dan kami akhirnya memutuskan, memang sebelum join MAF, kami sudah memutuskan untuk melayani Tuhan di Papua. Karena keluarga saya pelayanan di Papua. Born and raised di Wamena ya? Saya lahir. Kalau di Papua di Wamena bilang Labewa. Lahir besar Wamena. Labewa. Jadi singkat cerita akhirnya saya merasa bahwa ketika setelah join MAF dan MAF bilang, hey, kita butuh ada yang bisa fight for this ministry and not only for this country but for these people. I mean for Indonesian people. And then akhirnya kita answer this new role in MF karena artinya bahwa mungkin saya bisa beberapa tahun ini nggak terbang gitu. And it's hard for me karena I love flying. Tapi when I think about people, it's beyond myself, lebih luas dari hidup saya. Akhirnya itu butuh saya sama istri itu ambil doa dan puasa itu 6 bulan sebelum kita bilang oke. Artinya bahwa kita akan, saya pribadi nggak akan banyak terbang. Walaupun saya selalu license saya terus aktif. Saya setiap berapa tahun saya kemarin baru balik dari Kanada, saya tetap biar tetap aktif kapan saja saya dibutuhkan atau apa saya bisa terbang gitu. Akhirnya kita menjawab panggilan ini. Saat ini memang primary role-nya saya adalah bagaimana saya bisa share awareness about MF di Indonesia khususnya. Dan banyak orang cukup kaget karena mereka bilang,
kok ada pelayanan seperti gini gitu. Kok baru sekarang kita tahu. Padahal sudah dari tahun 1954 54. mulai Iya. operasinya, pengoperasiannya. Dan memang nggak salah juga karena memang fokus kita di daerah-daerah terpencil di Papua dan di Kalimantan. Dan memang saat ini domisili saya di Jakarta karena saya rasa bahwa banyak anak-anak Tuhan di Jakarta yang sudah Tuhan kasih resources. Tuhan sudah kasih banyak berkat. Dan ada salah satu orang, saya nggak sebut namanya, dia bilang, why you keep this bad secret for too long gitu. Kenapa kamu simpan sesuatu yang baik ini cukup lama gitu. And then akhirnya mereka terbuka dan mereka bilang, wow, we wanna help. Kita mau support. Dan jangan salah, support itu bukan hanya dana saja, doa bagaimana kita, karena ini kan risk pekerjaan ya, yang terbang pilot itu satu mistake aja itu selesai gitu. Bagaimana kita bisa doakan para pilot, frontliners, dan juga daya. Kalau ada yang punya panggilan, tapi ingat kita pilot missionaries, kita nggak digaji. Jadi kita harus siap untuk raise support. Ada yang mau nggak gitu? Karena kan one of the highest payment job Indonesia is a pilot. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu yang nggak semua orang mau gitu. Dan juga ketiga ya, kita harus benar-benar commit our life, not a high standard, not only in a job but between you and Christ gitu. Karena semua pilot ini kita wajib diharuskan sebelum join MAF itu harus punya sekolah Alkitab. Harus kita belajar Alkitab, mengerti apa artinya melayani, mengerti apa artinya berkorban. Sehingga kalau kita melayani nanti, kita benar-benar udah siap mental, siap fisik dan rohani kita bahwa ya I'm doing a mission for God gitu. Jadi untuk orang lokal pun kalau misalnya mau jadi pilot ya boleh-boleh aja asal melewati semua tadi proses. Semua proses selectionnya, trainingnya dan lain sebagainya. Benar. Ya, dan mereka mengerti bahwa ketika saya menjadi pilot ya saya adalah seorang misionari. Iya. Ya, seorang yang dipanggil Tuhan untuk pelayanan di situ, tidak seperti saya menerbangkan pesawat schedule airlines atau maskapai yang pada umumnya orang tahu kan begitu. Iya, benar. Jadi betul-betul harus punya hati di sana. Punya hati. Jadi bisa kembali ditegaskan nggak, MAF ini yang dia lakukan kepada orang-orang di pedalaman itu secara detailnya itu selain tadi ya bantuin orang sakit. Ya misalnya orang sakit kita seperti medical evacuation ya, evakuasi medis gitu ya, dibawa ke kota. Kemudian mengangkat atau mengirim barang-barang yang dibutuhkan seperti sembako, alat-alat medis atau obat-obatan begitu, betul ya? Iya. Apakah juga mengangkut seperti misalnya mau bangun gereja, ngangkat materinya gitu, bisa juga ke sana? Jadi yang saya harus tekankan bahwa MAF ini kita adalah transportasi misi. Jadi kita bukan penyedia hamba Tuhan, kita bukan penyedia bahan bangunan atau guru-guru, tapi kita transportasi misi. Jadi banyak sekali partner-partner kita yang punya mimpi besar. Mereka mau bangun sekolah, bangun klinik, bangun gereja. Tapi there is no transportation. Jadi nggak ada, karena pastor lihat sendiri di Prongkoli. Itu ada gereja kan dibangun. Itu semua semennya, ya kecuali batu ya dari sungai. Semennya, sengnya, pakunya, triplexnya, catnya itu semua dengan pesawat gitu. Kita juga nggak akan bisa melayani kalau kita nggak punya partner gitu. Dan partnernya ada banyak hal ya, bisa dinas kesehatan. Kalau di khususnya pedalaman Papua kami menjemput pasien-pasien yang nanti dibantu oleh dinas kesehatan. Atau sekolah-sekolah di pedalaman kami antar jemput gurunya, bawa bahan-bahan sekolah segala macam, atau basic necessity untuk bangun sumur atau solar panel segala macam. Jadi we are there to be the transportation. Ada satu cerita seorang guru, dia dari dulu itu punya hati untuk melayani di pedalaman. Pokoknya udah membakar hatinya lah. Pokoknya setelah lulus akhirnya sampai di Sentani,
Terus Muff terbangkan kan si guru ini ke pedalaman. Gitu sampai di pedalaman terus tiba-tiba dia shock gitu, nangis gitu. Hah, ini yang selama ini saya impikan gitu. Tapi nangisnya itu bukan nangis senang, nangis takut gitu. Oh. Kenapa? Karena dia bilang, gimana kalau saya sakit? Gimana kalau saya dengar kabar orang tua saya kenapa-kenapa? Saudara saya kenapa-kenapa? So, salah satu pilot kita pegang pundaknya. This is what we are here for. Wow. Iya. Jadi kalau kamu butuh, panggil. Iya. Panggil Tuhan terutama, Iya. tapi Tuhan memakai orang untuk memberkati. Wow. Jadi ya kami siap untuk menjemput Anda Iya. ketika Anda membutuhkan. Atau kalian butuh makanan, kami bisa Wow, keren siapkan. banget. Ini luar biasa banget karena ini pastinya harusnya menjadi sebuah juga peringatan juga bagi kita yang masih juga banyak bertanya-tanya, apa sih yang saya bisa bantu buat pekerjaan Tuhan? Karena banyak banget orang bertanya-tanya. Ini salah satunya. Kemarin waktu setelah pulang dari Wamena dan saya mengumumkan ini di sebuah gereja, banyak yang bertanya dan banyak yang nggak tahu ternyata. Iya. Apalagi generasi-generasi sekarang lah ya. Dan senangnya mereka akhirnya bisa bilang bahwa wow, kami mau cari tahu lebih lanjut lagi. Dengan pastinya saya juga berharap mereka bisa bantu yang tadi 3D itu ya, doa, dana dan juga daya gitu ya. Saya berdoa supaya pembicaraan kita hari ini bisa banyak membuka wawasan kita semuanya untuk mengerti dan mengenal pekerjaan Tuhan, pelayanan yang luar biasa ini namanya Mission Aviation Fellowship yang khususnya ada di Kalimantan dan juga di Papua. Nah itu sebabnya kita menghadirkan Kapten Elia di sini untuk supaya kita makin mengerti nih apalagi dan kita akan cantumkan Instagram di bawah sini, Instagramnya Kapten Elia juga. Sahabat Kopi bisa langsung bertanya di Instagramnya Muff dan juga Kapten Elia bisa bertanya kalau tergerak hatinya mau membantu dalam tadi 3D yang sudah dikatakan doa, daya dan juga dana untuk ikut serta dalam pelayanan di Papua dan Kalimantan lewat Muff. Nah, banyak daripada kita yang memang tidak terpanggil untuk ada di sana, tapi kita bisa dipanggil Tuhan untuk membantu dari jauh dan bisa membawa dampak juga bagi teman-teman kita yang ada di sana. Jadi itu sebabnya saya berharap sih ini pembicaraan ini bisa membuka banyak wawasan karena saya juga baru belajar lagi nih dari sini. Yang tadi khususnya tentang trainingnya, tentang begitu susahnya untuk mencapai sebuah standar yang luar biasa dari seorang pilotnya, dari operasionalnya mereka dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat mereka tuh bertahan sampai hari ini karena pastinya banyak orang yang akhirnya percaya kepada pelayanan ini gitu ya, Cap ya. Kapten Elia silakan sampaikan kepada sahabat Kopi harapan-harapannya dan juga isi hatinya untuk siapa tahu mereka mau ikut serta membantu di dalam pelayanan yang sungguh indah ini. Go ahead. Yeah. Yes, untuk semua sahabat Coffee, saya mewakili Muff Indonesia sesuai dengan tadi yang saya sudah sharing soal misi kita yaitu melayani bersama untuk membawa bantuan, harapan, dan kesembuhan melalui penerbangan bagi negeri kita Indonesia. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Yang cukup buat saya sedih itu kenapa banyak orang yang bukan orang Indonesia peduli sama orang-orang kita. And why not us? Dan saya mau mengajak kita untuk tanya sama Tuhan apa yang Tuhan sedang gerakkan dalam hati kita. Nggak harus uang, tapi doa itu udah paling penting dan sangat penting. Please kalau tertarik untuk belajar lebih lagi atau membantu dalam bentuk apapun, reach out to us, hubungi kami. Karena sekali lagi kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami butuh support, terutama dari saudara-saudari kita di Indonesia. Karena kita peduli dengan atau kita sedang melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah-daerah pedalaman yang mungkin suara mereka tidak terdengar. Mungkin teriakan mereka tidak terdengar. Yang mungkin bisa meninggal hanya karena penyakit yang gampang banget kita beli seperti Panadol. Panas tinggi kita bisa beli Panadol. Di sana untuk dapat Panadol itu harus berjalan 3 hari. Wow. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan keselamatan dan jembatan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang memanggil kita untuk ditolong.
Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much Captain Elia. Thank you. Jika ada komunitas juga atau gereja atau siapapun yang mau supaya MAF ini bisa mengadakan sebuah presentation, juga bisa datang ya Ya, untuk diundang supaya bisa menjelaskan dengan lebih detail lagi di komunitas Anda atau di gereja lokal Anda. So, dari saya Billy Lantang dan juga dari Captain Elia dari Mission Aviation Fellowship, saya mengundang kita semuanya untuk membuka hati kita dan kemudian untuk paling tidak tanya dulu sama Tuhan dan kemudian terlibatlah di dalam sebuah pelayanan yang sungguh dahsyat, sungguh indah ini. So, dari saya Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, dan juga share TikTok, IG, dan juga YouTube Billy Lantang, Billy's Coffee Table. Dan sampai next time from me and Captain Elia. God bless you.